akan menampilkan video tentang apa sih guys? Tentang kegiatan kita di Museum Ranggawarsita. If you don't need it, let's never leave out. You need it. Stay there, all our friends go out. You need it. Why you let those words come out of your mouth? If you need it, you've been staring at me with the heart of doubt. Di video ini nanti kita akan jelasin beberapa hal tentang Ranggawarsita. Tentang apa lagi? Tentang agama, Sejarah, budaya, status sosial. yeay. Jadi tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Saya Agung dari Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Dari gambar di atas, kita bisa lihat denah dari Museum Ranggawarsita nih teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, di Museum Ranggawarsita ada beberapa gedung yang berisi barang-barang penting. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, ruang emas, dan tempat pameran luar ruangan. Sejarah Museum Ranggawarsita. Jadi teman-teman, Museum Ranggawarsita yang resmi menjadi Museum Negeri Jawa Tengah Ranggawarsita dibangun mulai tahun 1975 sebagai bagian dari proyek rehabilitasi dan permusiuman Jawa Tengah. Jadi museum ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Profesor Dr. Fuad Hasan. Teman-teman, nama Ranggawarsita diambil dari nama pujangga Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu Raden Ngabeni Ranggawarsita yang terkenal dengan karya-karya sastranya. Museum Ranggawarsita atau yang kini dikenal sebagai Museum Jawa Tengah Ranggawarsita berisi koleksi yang sangat luas, meliputi sejarah alam, artefak budaya, dan juga artefak bersejarah. Koleksi tersebut juga dibagi menjadi beberapa ruang pameran, termasuk ruang sejarah alam, paleontologi, sejarah budaya prasejarah, perjuangan bangsa, etnografi, kesenian, pembangunan, dan juga koleksi Nusantara. Kalian tahu nggak sih, Raden Ngabeni Ranggawarsita punya nama masa kecil loh. Namanya yakni Bagus Braham. Ia lahir pada tanggal 15 Maret 1802 di Surakarta. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan pujangga. Ia merupakan keturunan Sultan Hadiwijaya dari Pajang dan Sultan Trenggono dari Demak. Sejak muda, ia belajar agama di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Ponorogo. Dan ia dikenal tekun serta menjalani tirakatnya loh. Setelah kembali ke Surakarta, ia menjadi abdi dalam dan mendalami ilmu sastra serta spiritualitas. Bahkan sempat menggembara hingga ke Bali. Pada tahun 1830, ia mendapat gelar Raden Ngabeni Ranggawarsita dan diangkat menjadi pujangga Keraton Surakarta pada tahun 1845, menggantikan kakeknya. Jadi teman-teman, Raden Ngabeni Ranggawarsita telah menghasilkan lebih dari 50 karya dalam bidang sastra, filsafat, sejarah, dan ramalan, seperti Serat Kalitida, Serat Sabda Jati, dan Serat Hidayah Jati. Ranggawarsita atau yang dikenal Raden Ngabeni Ranggawarsita wafat pada tanggal 24 Desember 1873 di Klaten dan dikenal sebagai pujangga besar terakhir di Jawa. Namanya diabadikan sebagai Museum Ranggawarsita di Kota Semarang. Teman-teman, di Museum Ranggawarsita terdapat gunungan. Gunungan adalah suatu figur karya seni yang berbentuk seperti gunung meruncing di atas penggambaran alam semesta. Gunungan disebut juga kayon yang memiliki simbol sangkan paraning dumadi atau asal mulanya suatu kehidupan.
Jadi teman-teman, gunungan pertama kali diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada masa pemerintahan Kerajaan Islam Demak, Raden Fatah. Gunungan dalam pewayangan digunakan sebagai simbol memulai dan mengakhiri cerita, tanda pergantian waktu dan tempat, serta sebagai wujud penggambaran angin, air, api, dan lain sebagainya. Di Museum Ranggawarsita ini juga menyimpan jenis-jenis batu dari zaman batu. Pertama itu ada batu obsidian, yaitu batuan beku luar bersifat asam, berasal dari magma dan mengalami pendinginan yang cepat sehingga membentuk gelas vulkanik. Kemudian yang kedua ada batuan agate, yaitu batuan dari kelompok Kalsedoni yang terbentuk dalam kantong beku di dalam batu itu. Kemudian yang ketiga ada kalsit, yaitu batuan kalsium karbonat yang paling umum dan polimorf kalsium karbonat yang paling stabil. Dan yang terakhir ada batu kuarsa. Bentuknya berongga, berisi hasil pembekuan magma bersifat asam yang menghasilkan kuarsa. 7 warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO: 1. Candi Borobudur, 2. Candi Prambanan, 3. Batik, 4. Wayang, 5. Gamelan, 6. Situs manusia purba Saringan, dan yang terakhir ketujuh adalah keris. Berdiri gagah keagungan spiritual Candi Borobudur dan Candi Prambanan, hingga kedalaman filosofi dalam wayang serta keindahan rumit batik, Jawa Tengah menghadirkan kisah hidup tentang kreativitas dan kebaktian. Denting harmoni dari gamelan dan makna sakral dari keris mencerminkan luhurnya rasa spiritualitas masyarakat Jawa. Sementara situs manusia purba Sangiran mengungkap jejak awal peradaban manusia di Asia Tenggara. Berikut ini adalah objek yang mengandung unsur agama yang kami temukan di Museum Ranggawarsita, yaitu agama Islam dan agama Hindu, Al-Quran dalam terjemahan bahasa Belanda, dan Arca Dewa Ganesha. Sekian